Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3169. Kau bermain api. Jika ada yang gagal memasuki lembah pemakaman iblis dalam waktu 3 hari, seluruh kota akan dikuasai oleh iblis. Pria bertopeng itu menghancurkan jimat teleportasi, tertawa histeris, lalu menghilang. Di dalam peti mati es di rumah besar penguasa kota, urat-urat hitam di dada anak itu masih berdenyut. Ujung jari Sue Qingyu menelusuri cincin kekacauan. Lembah iblis pemakaman adalah jebakan, tetapi dalam kitab suci Dao kekacauan yang lengkap. Kesadaran Chu Chen tenggelam ke dalam cincin itu, dan kitab-kitab emas itu membalik halamannya. Akhirnya berhenti pada halaman yang menggambarkan teratai murni. Tulisan kecil dalam catatan itu menyengat matanya. Mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung tubuh sejati kekacauan dapat berubah menjadi teratai biru untuk memurnikan iblis, tetapi mereka perlu menggunakan cincin kekacauan sebagai katalis dan mengonsumsi setengah dari esensi kehidupan mereka. Saat cahaya pagi menembus awan, altar bertingkat 9 itu sudah berdiri di tengah kota. Chu Chen duduk bersila di puncak, dengan cincin kekacauan melayang di depannya, menghirup dan menghembuskan energi kacau dalam radius 100 mil. Rambut panjang Sue Qingyu berubah menjadi putih sepenuhnya, dan kekuatan utama Sung Sung Giok Xuanbing berubah menjadi rantai, mengikat orang-orang yang dirasuki iblis di sekitar altar. Ledakan yang berasal dari barat kota itu diblokir oleh Aisol Aurora, yang menjaganya tetap berada 100 kaki jauhnya. Pasukan iblis yang dipimpin oleh pria bertopeng perunggu itu akhirnya gagal menembus garis pertahanan yang dibangun oleh Sue Qingyu dengan nyawanya. Saat kelopak terakhir bunga teratai biru mekar, Chu Chen menekan cincin kekacauan ke dadanya. Suara retakan pada permukaan cincin itu teredam oleh cahaya terang yang memurnikan benih iblis. Ketika orang-orang membuka mata mereka dengan kebingungan, mereka melihat sosok di puncak altar perlahan jatuh, separuh tubuhnya berubah menjadi patung batu. Sue Qingyu menangkap Chu Chen saat dia terjatuh, tangannya terasa sangat dingin. Lengan kanan yang membatu, yang memanjang hingga ke jantung, dihiasi dengan cincin kekacauan yang kusam dan tak bernyawa. Raungan histeris seorang pria bertopeng terdengar dari kejauhan, tetapi ia dibekukan menjadi patung es oleh roh es yang sangat dingin. Beritahu Raja Iblis, Sue Qingyu mengangkat Chu Chen dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di kejauhan. Suaranya masih bergema di angin. Kita akan pergi ke lembah iblis pemakaman, dan membunuhnya dengan tangan kita sendiri. Gumpalan kabut abu-abu yang hampir tak terlihat merembes keluar dari celah di cincin kekacauan. Tanpa disadari Sue Qingyu, gumpalan kabut itu diam-diam memasuki tubuh Chu Chen yang membeku. Jauh di lembah pemakaman yang terpencil, sepasang mata merah menyala tiba-tiba terbuka, mengeluarkan tawa pelan. Kerusuhan di kota Tianyuan berangsur-angsur mereda, tetapi aura iblis yang samar masih terasa di udara. Meskipun orang-orang yang telah dimurnikan kembali sadar, kilatan abu-abu sesekali di mata mereka menjadi pertanda perubahan yang tidak diketahui.
Di dalam kediaman penguasa kota, beberapa tetua sedang berdiskusi secara mendesak tentang langkah-langkah penanggulangan. Kita harus menemukan kedua kultivator itu. Tuan kota tua berambut putih itu membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Karena mereka bisa memurnikan benih iblis, mereka pasti bisa menyelesaikan krisis ini sepenuhnya. Tetapi, komandan penjaga muda itu ragu-ragu, lalu berkata, kultivator laki-laki itu sudah. Hemipetosis tidak sama dengan kematian. Penguasa kota tua itu berkata dengan suara berat, kirimkan perintah untuk mencari keberadaan mereka di seluruh kota. Pada saat yang sama, Sui Qingyu membawa Chu Chen ke sebuah gua terpencil di luar kota. Dia dengan hati-hati membaringkan tubuh yang membatu itu di tanah, membuat segel tangan, dan memasang beberapa penghalang di pintu masuk gua. Setelah melakukan semua itu, akhirnya dia bisa bernapas lega. Garis-garis biru es di dahinya telah memudar hingga hampir tak terlihat. Chu Chen, dia berseru pelan, dan segumpal energi es murni berkumpul di ujung jarinya, perlahan mengalirkannya ke celah di cincin kekacauan. Tiba-tiba, sisi cincin itu bersinar samar, dan suara seorang tua bergema di dalam gua, gadis kecil, kau bermain api. Pupil mata Sui Qingyu menyempit tajam. Siapa? Jangan gugup, suara itu melanjutkan. Aku hanyalah jiwa yang tersisa, terperangkap dalam lingkaran ini selama 1000 tahun. Sui Qingyu mundur setengah langkah dengan waspada. Siapakah kau? Anda bisa memanggil saya Tetua Suan. Suaranya mengandung sedikit nada mengejek, mengenai identitas asliku. Masih terlalu dini untuk mengungkapkannya sekarang. Duri-duri es telah terbentuk di ujung jari Sui Qingyu. Apa yang ingin kau lakukan? Selamatkan dia. Suara itu tiba-tiba berubah serius. Anak nakal ini secara paksa mengaktifkan teratai kekacauan, menyebabkan reaksi balik dari kekuatan kekacauan. Jika dia tidak diobati tepat waktu, dia pasti akan binasa dalam waktu 3 hari. Napas Sui Qingyu tercekat. Kau punya cara? Alam. Suara tetua Suan terdengar sedikit angkuh. Namun, kau harus membayar harganya. Berapa harganya? Setetes darah jantungmu, ditambah 30% dari kultivasimu. Tuan tua Suan berkata perlahan, tentu saja, jika Anda tidak tega berpisah dengannya. Tanpa ragu, Sui Qingyu membentuk pedang dengan jarinya dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Setetes darah sebening kristal perlahan muncul di ujung jari, memancarkan hawa dingin yang samar. Itu menyegarkan. Tetua Suan agak terkejut. Dia tidak menyangka wanita di hadapannya akan begitu tegas. Namun, setelah melirik Sui Qingyu dengan terkejut, dia melanjutkan, sekarang, teteskan darah ke cincin itu, lalu salurkan teknik es mendalammu. Sui Qingyu melakukan apa yang diperintahkan. Saat tetesan darah menyentuh permukaan cincin, seluruh gua tiba-tiba bergetar hebat. Seberkas cahaya abu-abu dan putih melesat ke langit, menembus gunung dan melambung ke awan. Di lembah pemakaman iblis, ribuan mil jauhnya, mata merah menyala itu tiba-tiba melebar. Ini aura Xuanming. Di dalam gua, berkas cahaya itu perlahan-lahan surut, berubah menjadi bayangan samar seorang lelaki tua. Sosok hantu itu mengangkat tangannya dan menunjuk, menyuntikkan energi abu putih ke tubuh Chu Chen yang membatu. Menggunakan es misterius sebagai panduan, dan kekacauan sebagai medium. Orang tua itu melantunkan mantra dengan lembut, dan bagian-bagian yang membatu mulai memudar dari abu-abu dengan kecepatan yang terlihat. Sui Qingyu tiba-tiba mengerang, wajahnya langsung pucat pasi. Dia bisa merasakan dengan jelas tingkat kultivasinya menurun dengan cepat. Tetap bertahan,
Suara tetua Suan berubah serius. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Ketika efek pembatuan benar-benar hilang, sebuah tanda aneh tiba-tiba muncul di dada Chu Chen, setengah teratai hijau dan setengah kabut abu-abu. Melihat tanda itu, tetua Suan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tepat seperti yang kukira, tepat seperti yang kukira. Sebelum tawa mereda, sosok hantu itu lenyap seperti asap, cincin kekacauan hancur berkeping-keping dengan suara retak, berubah menjadi debu yang berhamburan di udara. Sue Qingyu berlutut lemah di tanah, tetapi melihat jari-jari Chu Chen sedikit bergerak. Chu Chen, serunya kaget. Chu Chen perlahan membuka matanya. Pusaran kekacauan di pupil matanya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong, akhirnya mengarahkan pandangannya pada Sue Qingyu, kakak senior. Apa yang terjadi? Sue Qingyu hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seseorang datang. Penghalang di pintu masuk gua memancarkan fluktuasi yang hebat, yang jelas menunjukkan bahwa seseorang sedang menerobosnya secara paksa. Chu Chen berusaha untuk bangun, tetapi Sue Qingyu menahannya. Jangan bergerak, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Penghalang itu akhirnya berhasil ditembus, dan sesosok yang familiar muncul di pintu masuk gua. Itu adalah pria bertopeng perunggu yang telah melarikan diri sebelumnya. Kami telah menemukanmu. Pria bertopeng itu menyeringai jahat, sambil memegang manik-manik merah darah di tangannya. Raja Iblis memintaku untuk membawakanmu hadiah. Sue Qingyu berdiri di depan Chu Chen dan berkata dengan dingin, kau sedang mencari kematian. Pria bertopeng itu tiba-tiba menghancurkan tetesan darah tersebut, dan kabut hitam tebal seketika memenuhi seluruh gua. Tersembunyi di balik kabut hitam, suaranya menjadi tidak menentu. Raja Iblis berkata dia sedang menunggumu di lembah iblis pemakaman. Terutama kau, Chu Chen. Saat kabut hitam menghilang, pria bertopeng itu lenyap tanpa jejak. Sue Qingyu hendak mengejarnya ketika Chu Chen menghentikannya. Jangan kejar dia, itu jebakan. Sue Qingyu berbalik dan menopangnya. Bagaimana perasaanmu? Chu Chen menatap tanda di dadanya. Alisnya berkerut. Aneh. Aku merasakan kekuatan aneh di dalam diriku. Namun entah kenapa juga terasa familiar. Sue Qingyu secara singkat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Chu Chen terdiam lama. Tetua Suan. Suan Mingxi. Apa yang terlintas di pikiranmu? Chu Chen menggelengkan kepalanya. Belum pasti. Tapi satu hal yang pasti, kita harus sampai ke lembah iblis pemakaman secepat mungkin. Mengingat kondisi Anda saat ini, saya baik-baik saja. Chu Chen berdiri dan meregangkan anggota badannya. Sebaliknya, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Saat dia berbicara, pusaran berwarna abu putih tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya, memancarkan aura yang mengerikan. Sue Qingyu terkejut saat mengetahui bahwa pusaran itu mengandung kekuatan kacau dan energi es mistik sekaligus. Ini, aku juga tidak tahu. Chu Chen menyimpan pusaran itu, tapi intuisiku mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk menghadapi Raja Iblis. Sue Qingyu mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Tapi sebelum berangkat, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Dia mengeluarkan selembar kertas giok komunikasi dari dadanya. Aku akan menghubungi orang-orang di kota Tianyuan terlebih dahulu dan meminta mereka untuk meningkatkan kewaspadaan. Juga. Dia ragu sejenak, lalu berkata, jangan beritahu siapapun tentang tetua Suan itu untuk saat ini. Chu Chen mengangguk mengerti. Saya mengerti. Saat keduanya keluar dari gua,
cahaya senja matahari terbenam menyinari lembah pemakaman iblis di kejauhan, mengubah langit di sana menjadi merah gelap yang menyeramkan. Bab 3170 mengambil inisiatif untuk memecah kebuntuan. Langit di luar gua berwarna merah gelap yang menyeramkan, seolah-olah sedang terkikis oleh kekuatan tak terlihat. Chu Chen berdiri di pintu masuk gua, menatap ke arah lembah iblis pemakaman di kejauhan. Tanda di dadanya terasa sedikit hangat, seolah-olah sedang merespons sesuatu. Sue Qingyu berdiri di sampingnya, rambut peraknya berkibar lembut tertiup angin, secercah kekhawatiran terpancar di mata birunya yang sedingin es. Lembah pemakaman iblis adalah medan perang kuno, konon merupakan tempat pemakaman tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan kebencian dan energi iblis yang pekat. Pilihan Raja Iblis untuk menunggu kita di sana pasti ada sesuatu yang telah ia persiapkan. Chu Chen mengangguk, pusaran abu putih terbentuk di telapak tangannya saat dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Tetua Xuan cukup aneh, tampaknya mampu menekan energi iblis. Tapi saya masih butuh waktu untuk mencari tahu cara menggunakannya secara spesifik. Waktu hampir habis, Sue Qingyu berkata pelan. Meskipun penduduk kota Tianyuan telah dimurnikan untuk sementara waktu, pengaruh benih iblis belum sepenuhnya hilang. Jika ini berlarut-larut terlalu lama, aku khawatir. Chu Chen menarik napas dalam-dalam, tatapannya tegas. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Tanpa menunda, keduanya berkilat dan berubah menjadi dua garis cahaya, melesat menuju arah lembah iblis pemakaman. Selama perjalanan, Chu Chen mencoba mengerahkan kekuatan baru yang ada di dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan kekacauan murni maupun Xuanbing Qi milik Sue Qingyu, melainkan perpaduan sempurna dari keduanya. Setiap kali diaktifkan, Anda dapat merasakan energi abu putih mengalir melalui meridian Anda yang menyehatkan tubuh, dan bahkan memiliki efek halus dalam memperbaiki jiwa Anda. Kakak senior, kau telah kehilangan 30% kultivasimu. Chu Chen menoleh untuk melihat Sue Qingyu, matanya dipenuhi permintaan maaf. Sue Qingyu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Intisari sungsung giok Xuanbing masih ada, dan kultivasimu akan pulih cepat atau lambat. Tapi kau... Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang tanda di dadamu? Chu Chen menggelengkan kepalanya, tidak untuk saat ini. Tapi aku selalu merasa sepertinya ada semacam hubungan antara tempat ini dengan lembah iblis pemakaman. Saat mereka sedang berbicara, deretan pegunungan hitam tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Awan gelap memenuhi langit di atas pegunungan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan samar-samar terlihat kilatan merah darah menyambar ke bawah. Kita telah sampai di lembah iblis pemakaman. Sue Qingyu berhenti, ekspresinya tampak serius. Chu Chen juga merasakan suasana mencekam di udara. Energi spiritual di sini sangat tipis, digantikan oleh energi iblis yang sangat pekat, sampai-sampai bernapas pun terasa seperti terbakar. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Aku perlu lebih memahami kekuatan yang ada di dalam tubuhku, saran Chu Chen. Sue Qingyu mengangguk setuju, dan keduanya mendarat di tebing di pinggiran lembah iblis pemakaman. Di sini, pemandangannya sangat terbuka, memungkinkan seseorang untuk mengamati situasi di dalam lembah. Sementara pada saat yang sama, seseorang tidak terlalu terpengaruh oleh energi iblis. Chu Chen duduk bersila, menutup matanya untuk mengatur napasnya. Sue Qingyu berdiri di tepi tebing, dengan waspada mengamati sekitarnya.
Seiring waktu berlalu, energi abu putih di dalam tubuh Chu Chen bersirkulasi semakin lancar. Dia mencoba menggabungkannya dengan pedang pembunuh iblis, dan pola petir pada pedang itu secara bertahap berubah menjadi putih keabu-abuan, membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kakak senior, aku punya ide. Chu Chen tiba-tiba membuka matanya. Sui Qingyu menoleh menatapnya. Apa? Karena Raja Iblis berani terang-terangan memancing kita ke sini. Dia pasti telah memasang jebakan. Daripada pasif memasuki jebakan, kita harus berinisiatif untuk memecahkannya. Chu Chen berdiri, kilatan kelicikan terpancar di matanya. Maksudmu? Mari kita selidiki terlebih dahulu sifat sebenarnya dari lembah iblis pemakaman. Sambil berbicara, Chu Chen mengeluarkan selembar giok dari cincin kekacauan miliknya. Ini adalah teknik rahasia yang kupelajari dari warisan sekte kekacauan, klon kekacauan. Mata Sui Qingyu berbinar. Kau ingin menggunakan klon untuk melakukan pengintaian? Chu Chen mengangguk. Meskipun klon hanya memiliki 30% dari kekuatan tubuh aslinya, keunggulannya terletak pada kemampuannya menyembunyikan diri. Bahkan jika dihancurkan, itu tidak akan merusak inti tubuh. Setelah selesai berbicara, dia membuat segel tangan, dan seberkas energi abu putih di dalam tubuhnya mengembun di depannya menjadi sosok yang tampak persis seperti dirinya. Klon itu membuka matanya, mengangguk kepada Chu Chen, lalu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, terbang menuju lembah iblis pemakaman. Sui Qingyu berseru, teknik rahasia sekte kekacauan memang sangat mendalam. Chu Chen tersenyum tipis, lalu menutup matanya dan mengamati situasi di dalam lembah iblis pemakaman melalui penglihatan klonnya. Setelah klonnya memasuki lembah iblis pemakaman, pemandangan di hadapannya mengejutkan Chu Chen. Lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang, sebagian di antaranya tulang manusia, sebagian lagi tulang monster raksasa, dan sebagian lagi kerangka aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kerangka-kerangka ini diselimuti energi iblis hitam, seolah-olah mereka bisa hidup kembali kapan saja. Klon tersebut bergerak maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanah bergetar sedikit, dan sesosok kerangka perlahan berdiri, dengan nyala api hijau yang menyeramkan berkelap-kelip di rongga matanya yang kosong. Pasti ada yang aneh tentang ini, pikir Chu Chen dalam hati. Klon tersebut tidak bertindak gegabah, tetapi menyembunyikan keberadaannya dan terus menembus lebih dalam. Semakin dalam mereka masuk, semakin pekat energi iblisnya, dan semakin sering kerangka-kerangka itu hidup kembali. Akhirnya, klon tersebut tiba di sebuah altar di tengah lembah. Altar itu seluruhnya berwarna hitam, dipenuhi dengan rune berwarna merah darah. Di tengah altar duduk seorang pria berjubah hitam, sang Raja Iblis. Raja Iblis sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mendongak. Mata merahnya menatap langsung ke arah klonnya. Karena kau di sini, mengapa bersembunyi? Klon itu terkejut, menyadari bahwa ia telah ditemukan. Ia memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan menunjukkan dirinya. Menarik, Raja Iblis berdiri, jubah hitamnya berkibar meskipun tanpa angin. Seorang avatar biasa berani memata-mataiku. Klon itu dengan tenang bertanya, Tuan Iblis, apa tujuanmu memancing kami ke sini? Raja Iblis tertawa terbahak-bahak, tujuannya, tentu saja, untuk mengambil kekuatan kekacauan dari wujud aslimu. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan sebuah rantai berwarna merah darah seketika menembus dada klon tersebut. Wujud asli Chu Chen tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan erangan tertahan, dan setetes darah tumpah dari sudut mulutnya. Ada apa?
Sue Qingyu segera membantunya berdiri. Klon tersebut telah dihancurkan. Chu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Secercah keseriusan terpancar di matanya. Kekuatan Raja Iblis sangat kuat, setidaknya berada di puncak tahap Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Sue Qingyu mengerutkan kening, kalau begitu kita. Namun, saya memang mendapatkan sesuatu. Chu Chen tiba-tiba tersenyum. Di bawah altar Raja Iblis, sepertinya ada sesuatu yang sedang ditekan. Aku bisa merasakan kekuatan penyegelan yang sangat kuat di sana. Sue Qingyu merenung, maksudmu, sumber kekuatan Raja Iblis mungkin adalah segel itu? Sangat mungkin, Chu Chen mengangguk. Jika kita bisa memecahkan segel itu, kita mungkin bisa melemahkan kekuatannya. Tapi pasti ada penjaga yang ketat di sekitar altar, kata Sue Qingyu dengan cemas. Chu Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak senior, aku ingat Sungsung Giok Xuanbingmu memiliki kemampuan membekukan ruang. Mata Sue Qingyu berbinar. Maksudmu, kita akan berpisah. Jelas Chu Chen, kau akan bertanggung jawab untuk menyibukkan Raja Iblis, dan aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memecahkan segelnya. Sue Qingyu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati. Raja Iblis itu licik, dan mungkin ada jebakan lain di dekat altar. Chu Chen mengangguk dengan serius, jangan khawatir. Tanpa menunda lebih lama, keduanya memperbaiki kondisi mereka dan bergegas menuju lembah iblis pemakaman. Begitu memasuki lembah iblis pemakaman, Chu Chen langsung merasakan tekanan yang sangat kuat. Energi iblis di sekitarnya, seperti makhluk hidup, mencoba mengikis tubuhnya. Tetapi tanda di dadanya sedikit bercahaya, mencegah energi iblis itu masuk. Ini benar-benar berhasil. Chu Chen sangat gembira. Sue Qingyu juga memperhatikan hal ini. Bisakah tanda itu menahan energi iblis? Chu Chen mengangguk. Sepertinya kekuatan yang ditinggalkan oleh tetua Xuan memang mampu menekan energi iblis. Keduanya diam-diam menuju ke sekitar altar. Raja Iblis tetap duduk bersila di tengah altar. Tampaknya tidak menyadari kedatangan mereka. Bersiaplah untuk beraksi, Chu Chen menyampaikan suaranya. Sue Qingyu menarik napas dalam-dalam, membentuk segel tangan, dan kekuatan Xuanbing di dalam tubuhnya melonjak dengan dahsyat. Sesaat kemudian, dia melompat, dan seberkas aurora biru es melesat langsung ke arah Raja Iblis. Raja Iblis, bersiaplah untuk mati. Raja Iblis tiba-tiba mendongak. Sedikit rasa terkejut terpancar di mata merahnya. Oh, jadi tokoh utamanya sudah tiba. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Lalu sebuah penghalang berwarna merah darah muncul di depannya, menghalangi aurora. Namun serangan Sue Qingyu tidak berhenti. Dia bergerak secepat kilat, langsung muncul di belakang Raja Iblis dan memukul punggungnya dengan telapak tangan. Raja Iblis mencibir. Sosoknya berkelebat saat dia dengan mudah menghindar. Gadis kecil, hanya itu yang kau punya. Sue Qingyu tidak menjawab, tetapi melanjutkan serangannya yang ganas. Setiap serangannya membawa kekuatan yang sangat dingin, membekukan energi iblis di sekitarnya. Raja Iblis awalnya memegang kendali, tetapi seiring berjalannya pertempuran, gerakannya secara bertahap menjadi lambat. Sumur giok es mistik, Raja Iblis menyipitkan matanya. Tidak heran benda itu bisa membekukan energi iblisku. Memanfaatkan kesempatan ini, Chu Chen diam-diam berputar ke belakang altar. Dengan mata kekacauan yang beroperasi dengan kekuatan penuh, dia dengan cepat menemukan simpul penyegelan di bawah altar. Ini dia, tanpa ragu. Dia menancapkan pedang pembunuh iblis yang diresapi energi abu putih ke tanah.
Bersambung.